Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini akan memulai kuliah perdana untuk mata kuliah bahasa pemrograman dengan kode TKS 401218 dengan beban 3 SKS. Baiklah, kita akan mulai kuliah kita dengan melihat secara selintas rencana program dan kegiatan pembelajaran semester untuk mata kuliah ini. Jadi isi daripada mata kuliah ini adalah mata kuliah ini seperti di dalam kurikulum merupakan mata kuliah wajib pada jurusan teknik sipil yang diberikan pada semester 4. Mata kuliah ini memberikan pengenalan tentang komputer dan proses komputasi, pengenalan bahasa komputer, kemudian penulisan program sederhana dengan bahasa komputer. Software yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah MATLAB, dan metode pembelajaran yang digunakan adalah cooperative learning dengan sistem penilaian hasil, tugas perorangan, tugas kelompok, kuis, dan ujian, baik itu ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Capaian pembelajaran mata kuliah atau learning outcomes dari mata kuliah ini: pertama, pengetahuan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman mengenai bahasa komputer, memiliki kemampuan membuat program komputer dalam bidang teknik sipil. Kemudian keterampilan, mampu memahami dasar-dasar pemrograman dengan komputer, mampu memahami dan membuat program komputer dalam bidang teknik sipil. Kemudian mampu membuat modul soal-soal statika. Dan diharapkan mahasiswa bersikap kooperatif, yaitu mengikuti perkuliahan, aktif dalam diskusi, tanya jawab, kemudian mengerjakan kuis tugas yang diberikan dalam proses pembelajaran. Nah, ini tabel yang menunjukkan capaian pembelajaran, kemudian kemampuan akhir, bahan yang akan dipelajari, metode, kemudian kriteria penilaian, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk bahasan ini. Yang pertama, mampu memahami dasar-dasar tentang komputer dan sistem komputer. Ini bahannya, ini diperlukan 1 kali pertemuan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan fungsi dasar matematika, operasi relasi, dan variabel logika. Ini diperlukan 2 kali pertemuan. Kemudian mahasiswa mampu dan memahami menggunakan MATLAB untuk menyelesaikan beberapa masalah matriks, operasi, dan manipulasi matriks. Juga 2 kali pertemuan. Kemudian mahasiswa mampu dan memahami menggunakan script M-file dalam MATLAB untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Ini dibutuhkan 2 kali pertemuan. Kemudian mahasiswa mampu dan mengerti materi yang telah disampaikan. Itu berupa ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini berupa praktikum langsung menggunakan komputer untuk menyelesaikan soal yang diberikan, yaitu untuk dibuat programnya. Kemudian setelah itu mahasiswa mampu memahami pernyataan untuk mengendalikan program. Ini perlukan 2 kali pertemuan. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan M-file dalam menyelesaikan soal-soal teknik sipil. 2 kali pertemuan juga. Kemudian mampu menggunakan M-file sebagai fungsi. 2 kali pertemuan. Kemudian mahasiswa juga harus mampu menggambar grafik 2D dan 3D dari fungsi matematika. Dibutuhkan 1 kali pertemuan. Kemudian
mahasiswa mampu menemukan nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi satu kali pertemuan. Kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan dalam bidang teknik sipil satu kali pertemuan. Adapun daftar referensinya atau buku-buku yang dipakai untuk mata kuliah ini, yang utama itu yang 1 dan kedua, yaitu Capra Stephen, Applied Numerical Method with MATLAB for Engineers and Scientists. Kemudian dari Widiarsono Teguh, Tutorial Praktis Belajar MATLAB. Dan buku-buku lain yang sejenis yang bisa membantu untuk memahami bagaimana membuat program dalam MATLAB. Referensi ini akan diberikan di e-learning yang bisa di-download oleh seluruh mahasiswa, terutama yang 1 dan yang kedua. Adapun referensi yang saya sebutkan tadi, ini bentuk bukunya berupa e-book ya. Ini e-book yang memang bisa kita lihat halaman per halaman dengan menggunakan konten ini, bookmark ini, part 1 dan seterusnya. Ini lengkap sekali. Dan sebenarnya buku e-book ini juga bisa digunakan untuk mata kuliah analisa numerik ya. Ini lengkap sekali, dan aplikasinya juga di bidang teknik secara umum, teknik sipil, teknik kimia, dan seterusnya. Ini ada aplikasi contohnya. Kemudian buku yang satunya, ini buku tutorial praktis belajar MATLAB. Ya, ini buku gratis yang bisa digunakan untuk mata kuliah ini. Kalau kita lihat isinya seperti ini kira-kira isi dari buku ini. Apa itu MATLAB? Jadi ini perlu dibaca dulu untuk dipahami agar supaya untuk bisa dengan mudah menggunakan MATLAB. Kemudian bab 2 ini sudah materi kuliah ya, variabel operasi, matriks, operasi matriks. Ini sebenarnya masih dalam fungsi menggunakan MATLAB dalam fungsinya sebagai alat hitung. Nah, tapi inti daripada program mata kuliah ini adalah nanti di sini di M-file ini di bab 6. Jadi di bab 6 ini supaya mahasiswa semuanya ngeprint ya, di print out, dibuat versi hard copy-nya, dicetak sehingga bisa dibaca langsung. Jangan hanya berdasarkan file saja ya. Jadi intinya bab 6 sebetulnya untuk membuat program itu di bab 6 ini. Kemudian ada satu lagi buku pedoman untuk menjalankan MATLAB ini. Di sini juga ada referensi yang ketiga. Ya, ini ada beberapa contoh latihan-latihan yang bisa kita coba nanti ya. Ini membuat grafik dan sebagainya, buat script, file, dan seterusnya. Oke. Jadi dalam mata kuliah ini suatu keharusan bagi mahasiswa untuk menginstall program MATLAB di komputer masing-masing, apakah komputer itu komputer PC di rumah atau juga laptop ya. Karena kalau kita belajar programming itu harus langsung kita coba di programnya ya. Jadi kalau tidak ada programnya ya tidak akan bisa. Karena yang pasti nanti waktu ujian tengah semester itu harus bisa membuat program langsung di MATLAB-nya. Ini saya kasih contoh tampilan daripada MATLAB
yang saya gunakan di sini, walaupun ini versi yang lama, 2016, itu masih bisa dipakai. Jadi silakan nanti dicari di internet. Ini memang programnya crack ya. Ini bisa dicari di internet untuk di-download, baik versi 2015 ataupun 2016. Itu masih bisa jalan. Ini versi 2016. Atau bisa juga ditanya kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah pernah mengambil mata kuliah MATLAB, bagaimana cara menginstall atau mengcopy masternya dan menginstall di masing-masing komputer mahasiswa ya. Ini sederhana sekali, simple. Atau nanti juga bisa ditanya dengan dosen pengampu mata kuliah ini, karena yang akan mengajar mata kuliah, mengasuh mata kuliah ini selain saya sendiri, itu nanti ada Pak Ahmad Mutarom dan Pak Antoni ya. Nanti bisa juga ditanya dengan Pak Ahmad Mutarom untuk menginstal program ini. Tapi saya minta ini harus segera dicari masternya dan diinstal, karena saya minta mulai minggu depan semua mahasiswa itu sudah punya program MATLAB yang terinstall di masing-masing komputer mahasiswa ya. Karena kita akan langsung kuliah, langsung dicoba di MATLAB-nya. Nanti juga di akhir kuliah ini juga nanti saya akan coba demonstrasikan beberapa kemampuan dari MATLAB ini. Oke, baiklah, kita akan mulai perkuliahan kita. Bahan pertama untuk mata kuliah ini. Jadi untuk mata kuliah ini, apabila mahasiswa ada pertanyaan atau ada yang perlu diklarifikasi dan didiskusikan, silakan ditulis di chatting di ini di YouTube, di komen di YouTube ini. Nanti apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu diklarifikasi, nanti minggu depan akan saya jelaskan ya. Ya, silakan ditanya apa saja yang kira-kira belum jelas atau ingin dijelaskan lebih lanjut, itu silakan ditulis di komen ya. Nanti saya akan baca dan akan saya coba jawab minggu depan. Jadi jangan pasif gitu ya, harus aktif, harus ditanya apa yang kira-kira belum jelas. Ya, jangan sampai kita sudah kuliah keempat, bahan kuliah pertama Anda masih belum ngerti gitu. Jadi silakan saja ditanya apa saja yang bisa saya akan jelaskan, yang memang betul-betul ada perlukan untuk penjelasan. Tapi jangan takut, tidak ada batasan pertanyaan yang terkait, asal terkait dengan bahan ini akan saya coba jelaskan. Oke. Kita mulai dengan bahan pertama tentang bahasa pemrograman ini. Sebelumnya saya ingin berikan beberapa tips cara belajar ya. Jadi kalau kita belajar itu sebenarnya kita ingin mendapatkan dan mempertahankan pengetahuan ataupun informasi yang kita dapatkan. Jadi ini ada media yang bisa kita gunakan dalam belajar. Yaitu pertama kita harus dengar. Kalau dengar ini, kita akan mendapatkan 20% dari apa yang kita ingin pelajari. Kemudian kita juga harus lihat bahannya, itu akan menambah 30%. Kalau kita gabung dua-duanya, itu separuh dari apa yang kita pelajari itu bisa kita dapatkan. Kemudian juga kita perlu diskusikan lagi dengan teman grup belajar. Maka apa yang akan kita dapatkan itu akan lebih banyak lagi, 75%. Kemudian apabila kita bisa
ajarkan atau share dengan teman yang lain, maka berarti kita itu sudah kira-kira hampir 95% kita tahu tentang apa yang kita pelajari. Ini beberapa tips yang perlu diketahui bagaimana cara supaya belajar itu bisa efektif ya. Ini mungkin nomor 4 ini yang kita harus tahu. Jadi ilmu itu atau pengetahuan itu bisa kita tangkap dan bisa melekat dalam ingatan kita jika kita baca, kita tulis, kita ucapkan, kita lihat dan kita lakukan. Kita lakukan hal ini dalam hal ini kalau dalam programming kita praktekkan ya. Kemudian kita harus semangat. Kemudian juga ini tadi, selain itu terakhir ini harus dengan contoh. Jadi jangan cuma teori saja. Makanya kalau program ini ya contohnya itu ya kita buat sendiri atau kita buat langsung programnya. Nah, ada tip yang lain yang perlu kita ingat. Apapun yang kita pelajari, biasanya kita akan lupa. Karena itu perlu kita ulang. Jadi pengulangan ini atau revisi ini ada suatu keharusan nih. Tidak ada tawar-menawar. Misalnya membuat program, belum lancar ya diulang saja. Kalau ada string ulang, lama-lama hafal sendiri. Gitu. Tapi pengulangan ini yang penting itu adalah bagaimana sistem pengulangan ini. Itu yang lebih penting, bukan mengulangnya. Kalau mengulangnya tidak sistematis, ya nanti bisa frustasi nanti. Udah apal-apal, atau udah leket-leket. Nah ini, sistemnya. Jadi kalau mengulang, itu jangan nunggu seminggu. Yang paling bagus itu revisi atau pengulangan pertama itu setelah 1 jam kita mendengar atau mengikuti suatu kuliah. Ini yang ideal ya. 1 jam. Karena mungkin kalau 1 jam ini masih lekat sebagian besar di ingatan kita. Ya. Kemudian setelah itu kita ulang lagi 1 hari setelah kuliah besoknya. Ini idealnya. Ini tambah lekat. Kemudian diulang lagi setelah 1 minggu. Mau kuliah minggu depan itu diulang dulu. Sehingga bahan kuliah minggu lalu kita masih bisa ingat. Dan biasanya bahan kuliah minggu depan itu nyambung dari bahan kuliah yang minggu sebelumnya. Begitu seterusnya. Kemudian diulang lagi setelah 1 bulan. Kemudian ulang yang terakhir itu adalah ya saat mau ujian semester. Jadi begini kira-kira sistem yang efektifnya. Oke lah, ini tip. Jadi bukan untuk mata kuliah ini saja, tapi untuk mata kuliah yang lain juga tip ini bisa kita coba gitu ya. Saya yakin kalau tip ini diikuti, mudah-mudahan minimal dapat B atau bisa A gitu ya. Oke. Oke lah, kita mulai dengan pendahuluan untuk mata kuliah ini. Kita lihat dulu apa itu komputer dan sistem komputer. Ini definisi daripada komputer menurut Webster Dictionary. Computer, an automatic electronic machine that can store, retrieve, and process data. Jadi ini ada kata-kata kunci di sini. Yang pertama, an automatic electronic machine. Jadi komputer ini adalah mesin ya. Mesin yang dijalankan secara elektronik dan sifatnya otomatik.
otomatis, cepat maksudnya. Kemudian that can store. Nah, 3 inilah kira-kira fungsi dari atau kegunaan komputer. Tapi kita lihat di sini ada kata benda data. Ya, dia bisa store data. Store ini menyimpan ya. Menyimpan data, retrieve data. Setelah disimpan, maka data itu bisa diambil kembali, di-retrieve. Kemudian juga bisa memproses data. Kalau datanya ada, datanya bisa diproses. Pada umumnya data ini kalau di kita ini datanya berupa numerik, berupa angka ya. Jadi angka itu data-datanya bisa kita simpan, bisa kita ambil lagi, dan bisa kita proses. Kalau data angka, numerik, biasanya prosesnya proses aljabar, ya proses matematik. Bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bagi, pangkat, dan sebagainya. Ini kira-kira secara umum definisi komputer. Kelebihannya apa? Kelebihannya di sini karena tadi itu otomatis. Otomatis itu maksudnya dia cepat gitu ya. Cepat sekali. Juga elektronik itu cepat. Kemudian akurat. Accuracy. Juga dikarenakan dia dijalankan secara elektronik ya. Menggunakan sinyal-sinyal gitu ya. Kemudian kemampuan menyimpan banyak data. Baik berupa disk ataupun CD ataupun flash disk sekarang ini ya. Kemudian kalau tadi komputer, ini sistem komputer. Untuk menjalankan komputer itu ada sistem yang perlu kita ketahui, yaitu ada hardware, itu perangkat keras, unit komputernya, fisik ya. Kemudian ada lagi software, itu perangkat lunak, program aplikasi atau program buatan, atau Windows dan sebagainya. Kemudian brainware atau perangkat pemakai, programmer, operator, atau pemakai biasa. Kemudian bahasa komputer. Bahasa ini adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi ya, kalau bahasa. Tapi ini digunakan untuk memerintahkan komputer langkah-langkah apa yang kita ingin lakukan. Jadi karena bahasa, kalau tadi definisinya tadi adalah mesin, ya ini mesin ya. Jadi bahasa yang dimengerti oleh mesin itu bahasa mesin. Nah, maka bahasa komputer ini dibagi menjadi 2 tingkatan. Bahasa tingkat rendah atau tingkat yang paling bawah itu karena dia mesin, ya bahasa mesin. Dan bahasa assembly, biasanya ini dipelajari oleh mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer ya. Kemudian lagi namanya bahasa tingkat tinggi. Ini bahasa tingkat tinggi ini contohnya ini dan lain-lain dan sebagainya. Bahasa tingkat tinggi karena ini bahasanya mirip dengan bahasa manusia, tetapi nanti waktu mau dimasukkan di komputer, agar supaya komputernya mengerti, ini harus diterjemahkan dulu oleh interpreter sehingga bisa dimengerti oleh komputer, di mana fungsi interpreter itu menerjemahkan bahasa tingkat tingginya menjadi bahasa mesin. Nah, ini bagaimana proses suatu program itu dikompilasi sehingga menjadi program yang bisa berjalan. Nah, ini kebetulan contoh Fortran ya. Jadi tugas kita itu sebenarnya di sudut kiri atas, yaitu membuat source program. Ini kebetulan bahasanya bahasa Fortran. Ya, ini bahasa tingkat tinggi. Kemudian ini ada interpreter namanya compiler yang menerjemahkan program ini, source program kita tulis ini fungsinya menulis di sini. Lalu ini tidak bisa di sini. Ada, oh iya. Di sini ya. Sini tugas kita di sinilah kira-kira nanti. Tapi kebetulan kita pakai MATLAB, bahasa program MATLAB, dan memang compilernya sudah disediakan, compiler MATLAB itu sendiri.
Kemudian di sini ada proses dikompilasi. Ini tujuannya untuk memeriksa apakah source program ini sudah sesuai dengan ketentuan bahasa yang kita gunakan. Kalau dia masih ada kesalahan, umpamanya seperti tanda titik koma gitu ya. Jadi itu sangat teliti sekali program ini. Kalau dia titik ya harus titik aturannya. Kalau koma ya harus koma. Kalau titik koma harus titik koma. Jangan dibuat koma menjadi titik atau sebaliknya. Maka akan dicek dalam proses kompilasi sehingga yang tidak sesuai nanti akan dikasih tahu errornya. Tetapi karena ada error belum bisa diterjemahkan ke dalam bahasa mesin sehingga kita harus perbaiki dulu errornya. Tapi error itu sendiri nanti akan diberitahu jenis kesalahannya apa dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke. Nah, ini adalah tentang alat input dan output ya. Jadi di dalam membuat program kita ada 3 blok besar yang harus kita lalui. Pertama input. Ada input, ada masukan ya. Kayak angka tadi gitu ya. Umpamanya contoh yang sederhana, kita mau menghitung luas sebuah segitiga. Ya, maka inputnya di sini adalah kalau segitiga siku-siku itu inputnya adalah alas dan tinggi. Jadi kita harus masukkan inputnya. Bisa lewat keyboard, bisa mouse, bisa flash disk ya, dan sebagainya. Kita harus masukkan dulu. Kemudian ada lagi yang namanya proses. Karena kita membuat program itu ada tujuannya. Misalnya tadi ya, menghitung luas segitiga, maka prosesnya ini adalah ya bagaimana cara menghitungnya, yaitu luas. Hitung rumusnya. Rumusnya apa? Ya sederhana ya, luas setengah alas kali tinggi. Ya kita tulis di sini. Di proses ini kita akan tulis rumusnya itu tadi. Nah, biasanya ini dilakukan oleh CPU, Central Processing Unit, di unit komputer. Setelah itu kita perlu untuk mengetahui hasilnya. Kalau ini kan cuma ngitung hasilnya berapa, nanti dikeluarkan di sini berupa output. Output ini nanti bisa kita lihat di monitor, ya, di monitor, atau juga bisa dikirim ke printer, kita print, atau kita save ke dalam flash disk, ya, untuk nanti kita gunakan untuk di print dan sebagainya. Ini kira-kira gambaran tentang alat input dan output. Nah, selain itu untuk membuat program kita perlu mengetahui beberapa istilah gitu ya. Yang pertama algoritma. Jadi kalau kita membuat program itu tentu ada tujuan kita membuat program itu untuk apa. Dan tentu untuk mencapai tujuan itu ada prosedurnya atau langkah penyelesaian. Jadi ini kita buat dulu algoritma ceritanya gitu ya. Prosedur 1, 2, 3-nya seperti apa. A, B sampai Z-nya seperti apa. Jadi suatu prosedur atau langkah penyelesaian suatu persoalan yang ditulis dengan jelas dan rinci sehingga langkah dapat berhenti pada waktu yang pasti dan dapat memberikan jawaban atau menandakan jawaban tidak dapat diberikan. Nah, jadi prosedurnya ini sangat rinci gitu ya. Jadi kita harus tahu persis secara detail langkah-langkahnya, kemudian sampai mana dia harus berhenti atau memang
tidak bisa memberikan jawaban. Cuma dua kan, ada jawaban atau tidak ada jawaban. Ada hasil atau tidak ada hasil. Dua-duanya harus bisa dijelaskan di algoritma ini. Kemudian yang lain, setelah yang lain itu adalah flowchart. Sini ya. Flowchart. Atau diagram alir. Jadi ini teknik untuk menggambarkan proses algoritma tadi ya. Tetapi di dalam flowchart ini, diagram alir ini dibuat dalam bentuk simbol atau blok. Jadi yang algoritma tadi, algoritma ini nanti ditransfer ke dalam flowchart. Yaitu ada standarnya, itu simbol blok yang bentuknya menandakan sifat dari langkah yang bersangkutan. Misalnya ini yang umum dipakai, hanya sebagian saja, ini tidak semuanya. Jadi simbolnya seperti ini, artinya kita mulai atau stop dari suatu proses. Ini menggambarkan suatu proses, misalnya rumus-rumus dan sebagainya. Kemudian ini tes suatu kondisi bersyarat. Jika A maka begini, jika benar ya, dites dulu sini. Kalau benar ke kanan, kalau salah misalnya ke kiri, atau bagaimana. Kemudian ini blok yang dipakai untuk input ataupun output data. Ya, ini jajaran genjang ini seperti ketupat, ini persegi panjang. Ini standarnya. Jadi harus mengikuti standar ini. Jangan buat-buat dewek. Jadi standarnya ini adalah standar yang sudah umum ya. Mungkin saya akan tunjukkan sedikit kira-kira contoh flowchart umum. Nah ini, walaupun kelihatannya seperti tidak ada kaitannya dengan komputer ya, tapi kira-kira beginilah. Ini start mulai kayak kehidupan orang gitu ya. Kemudian dia ada pahala, ada dosa, kemudian pahala dan dosanya dihitung. Ya, apakah lebih banyak pahala atau apa gitu? Pahala, bagaimana ini? Ya, masuk surga, kalau tidak di sini ya. Ini contoh. Ada lagi ini contoh. Misalnya zoom. Jangan zoom. Oke. Ini dibesarin dikit ya. Nah ini mungkin bisa dilihat contoh flowchart untuk menghitung misalnya di toko gitu ya. Ini ada jumlah barang yang dibeli dan harga satuan. Kita mau tahu berapa harga total
jumlah harganya. Jadi inputnya adalah jumlah barang, ya. Kemudian berapa harga satuan, ya. Misalnya beli minuman gitu ya, jumlah minumannya berapa, apakah 5 atau 6 botol, kemudian satu botolnya harganya berapa, maka kalau mau membuat program untuk menghitung jumlah biayanya, maka perlu kita input. Jadi ini lambangnya, kita input itu adalah jumlah barang, jadi berupa angka gitu ya, dan harga satuan juga nanti berupa angka. Kemudian ada proses itu yang menghitung rumusnya. Jadi harga total itu adalah jumlah barang dikali dengan harga satuan. Selesai dihitung, kemudian kita akan keluarkan, mungkin akan dicetak hasilnya, ini lambangnya, di print. Apa yang di print? Ya, nilai harga tadi. Ini contoh flowchart yang lain. Nah, ini seperti dilihat di sini. Ini ada lambang start, kita mulai. Input sama seperti tadi, tetapi di sini ada ketentuan bahwasanya apabila jumlah barang itu lebih dari 100, maka dia akan dikasih diskon 10%. Jadi hanya 90%. Tapi kalau barangnya tidak sampai 100 atau 100 di bawah 100, ya harga biasa gitu. Dan di sinilah nanti ada yang tadi seperti tadi, flowchart untuk kondisi. Jadi inputnya sama, input jumlah barang dan harga satuannya. Nanti dites dulu apakah barangnya lebih besar dari 100. Kalau yes ke sini, ini harus tanda yes ya. Ya, maka harganya kita lihat di sini ada 90%. Jadi tidak dihitung semuanya, jadi dikasih diskon 10%, jadi dihitung 90%. Ya, dari seluruhnya nih. Kalau ini harganya tidak ada diskon, harga biasa gitu. Kemudian di sini jadi tinggal dua, apakah 100 lebih atau 100 ke bawah. Jadi pasti dia milih ke kanan atau ke kiri. Setelah itu ya sesuai dengan hasil tadi, maka di sini akan di print. Ini contohnya. Sudah. Ini kan. Oke, saya kira cukup itu saja contoh daripada flowchart-nya. Kemudian penulisan program dalam MATLAB. Jadi di dalam MATLAB ini yang kita lakukan adalah menulis program. Menulis program ini pada kenyataannya realnya adalah menulis perintah yang memang merupakan ketentuan dalam penggunaan MATLAB yang kita sesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita mau menampilkan sesuatu tulisan, itu ada perintahnya, ya. Oke. Jadi ada ketentuannya. Atau kita mau menulis rumus, itu juga ada ketentuannya. Ini. Jadi tujuan kita ini adalah menulis programnya, adalah menulis perintah sebetulnya. Mungkin supaya bisa ada gambar sedikit, mungkin saya akan coba sedikit tunjukkan
dengan MATLAB ya. Ini misalnya. Nah, ini MATLAB ini ada window-nya ya. Mungkin kalau apa yang sudah punya, ini window dari MATLAB kita. Ini ada window namanya command window. Tulisannya command window di sini. Disinilah tempat kita menulis sebagian perintah atau menampilkan program. Tapi sementara kita belum ke program yang sebenarnya, tapi kita hanya menulis perintah saja di sini. Ya. Misalnya saya ingin menulis sebuah bilangan, misalnya kayak tadi ya, jumlah barang sama dengan. Jadi ini kata-katanya seperti ya biasa, tapi ada ketentuan, maksudnya kita tidak boleh, misalnya jumlah barang ini kita kasih minus di sini, tidak boleh, kita harus sambung saja. Umpamanya gini saja, misalnya jumlah barang 50. Oke. Ini cara nulisnya. Ini kita sudah buat program, menulis salah satu perintah program, tapi belum dalam bentuk program yang sebenarnya yang di dalam MATLAB. Tapi tetap jalan. Tuh, dia ulang lagi. Nah, kalau kita lihat di sini ada window current folder, kemudian di sini ada workspace. Di sini langsung mencatat semua variabel yang kita masukkan di dalam MATLAB ini. Jumlah barangnya. Misalnya harga satuan. Saya tulis lagi. Harga satu barang kita ini harga satuannya berapa? Misalnya 7.500 rupiah. Kita tidak tulis rupiah tapi ini. Ya. Waktu saya tekan enter, dia akan ada di sisi sebelah sini. Workspace. Lalu tutupan. Sini ada tercatat di sini barang. Oke, di sini ada sudah tercatat workspace, variable, dan nilainya. Misalnya kita mau total harga. Kita buat rumus. Total harga. Rumusnya adalah jumlah barang. Saya bisa copy paste ini. Copy, taruh di sini. Paste. Kali seperti biasa pakai bintang ya. Sama halnya dengan pakai Excel. Harga satuan. Dan sudah, kalau saya tekan enter, maka akan ada hasilnya. Ini udah langsung hasilnya. Udah dicatat sini. Ini kira-kira cara kita menulis program. Dengan kata lain, kita tuh menulis sebenarnya perintah-perintah atau satuan apa input gitu ya. Kalau ini kan proses sebetulnya. Nah, ini kita lakukan di command window. Tapi nanti sebetulnya tujuan utama kita itu ya seperti inilah, tapi ini kan apa dia interaktif langsung gitu ya. Nanti kita buat sebetulnya dalam bentuk program. Mungkin saya langsung saja praktekkan di sini bagaimana yang ini hasilnya sekian ini. Kalau saya buat program juga hasilnya sama, tapi berupa sebuah program. Di mana nanti di sini di command window ini saya cuman mengetik nama programnya. Misalnya ini ya, saya coba aja. Ini ada namanya script, cara membuat program. Ini ada editor. Nah, disinilah kita menulis apa-apa yang kita tulis di command window tadi. Ini window yang berbeda ini.
Ini window tempat jalankan, ini window tempat buat program. Saya mau tunjukkan bahwasanya kalau ini, saya tinggal copy aja nih. Copy, masuk ke sini. Oke, satu, perintah ya. Saya tekan enter, ini per baris dia. Kemudian yang harga satuan, tinggal copy aja. Nanti akan saya jelaskan ketentuan-ketentuan cara menulisnya. Kemudian di sini rumus. Tinggal di copy saja. Oke. Ini selesai sudah. Jadi cukup 3 baris. Kemudian saya save. Nah, tapi save ini harus ingat bahwasanya kalau di dalam program MATLAB itu waktu pertama kali kita buka di sini dia pakai program MATLAB-nya sendiri. Nah, ini foldernya kita harus ganti dulu current foldernya ke dalam menjadi folder yang kita sudah siapkan untuk menyimpan program kita. Jangan di folder program MATLAB-nya sendiri. Ini saya simpan. Namanya apa? Misalnya proc 1. Proc 1 2021 ya, misalnya proc 1 2021. Ingat aja namanya, jangan apa yang panjang-panjang lah, yang sedang saya. Oke, di sini sudah ada proc 1 2021. Oke. Jadi kalau saya ketik ya, saya di sini tinggal ngetik, tidak seperti ini tadi. Karena ini kan saya buat lagi di sini. Saya tulis proc 1 2021. Ya persis sama dengan ya, jangan ada yang lain. Kalau salah ketik dia tidak jalan. Kalau saya tekan ini akan tuh hasilnya keluarnya sama dengan yang tadi. Ini proc 1, jumlah barang 50, harga satuan sekian, total harga sekian. Jadi sama persis dengan yang saya ketik tadi, ya. Apa yang saya ketik di sini tadi, kalau saya buat programnya di sini, maka hasilnya persis sama. Mungkin ada pertanyaan, ini mungkin sudah masuk dalam programming ya. Apa beda antara yang ini dengan yang ini? Apa bedanya? Nah, bedanya sebetulnya kalau hasil tidak ada beda. Tapi dalam pemakaiannya, yang ini kalau kita mau ulang, ini repot. Atau misalnya jumlah barang ini tidak konstan, bisa berubah, bisa beda-beda angkanya. Dan bisa kita tanya kepada user, kepada yang pakai program ini, mau berapa. Nah, maka itu sangat efektif kalau kita masuk ke sini. Di program ini kita rubah. Jadi nanti di sini ada perintah yang memang digunakan untuk menanyakan misalnya berapa jumlah barang. Jadi kita tinggal pas di sini tinggal jawab jumlah barang angkanya sekian gitu. Kemudian nanti buat ada perintah di sini harga satuan berapa. Misalnya harga satuannya bisa berubah-ubah, kita juga bisa interaktif, bisa jawab di sini. Kemudian setelah kita tekan enter, maka kalau ini kan tinggal nunggu saja ini. Nunggu berapa jumlah barang dan harga satuan, maka total harganya akan langsung dihitung. Dan nanti di sini hasilnya akan keluar seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Kali ini kalau dirubah-rubah saja secara sederhana ya, misalnya kita 150, ini misalnya dikasih 8.000, saya save,
Kemudian ini saya jalankan lagi programnya pakai panah 2000, kan otomatis dia berubah juga. Tuh, ya. Ini sesuai dengan isi di sini. Jadi saya tidak perlu ngetik seperti ini jumlah barang, ini harus diketik ulang. Kalau ada tanda yang lebih besar 2 ini berarti kita harus ngetik sesuatu gitu. Ya. Tapi ini kan ini jalan juga seperti ini. Tapi kita harus ngetik di sini. Ya. Ngetik di programnya. Kalau program yang kita tidak save, maka program yang lama yang masih jalan. Yang baru ini belum bisa jalan karena belum kita save. Kita save dulu baru kita run. Tapi akan lebih efektif juga, lebih efektif lagi kalau jumlah barang ini merupakan variabel. Harga satuan juga berupa variabel dan tinggal kita jawab di sini. Itu salah satu teknik cara membuat program. Oke, kita kembali ke bahan kuliah tadi. Cara penulisan program. Ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam menulis program. Yaitu pertama, karakter yang digunakan. Karakter itu adalah apa-apa yang ada di yang saudara lihat di keyboard ya. Keyboard terutama untuk menulis baik angka maupun abjad ataupun simbol-simbol yang lain. Itu namanya karakter. Nah, tadi sudah saya kasih contoh untuk variabel maupun konstanta ya. Kemudian nanti ada nama fungsi atau juga subprogram. Ini terdiri dari karakter ya, yang ada di keyboard itu. Tapi jumlahnya ini 31 karakter maksimum. Ini sebenarnya yang lama, yang baru itu tidak terbatas, tapi memang tidak usah terlalu panjang-panjang ya nama variabel itu ya. Kayak tadi kan jumlah barang, harga satuan, udah cukup jelas gitu. Tapi ada ketentuan lain yang harus kita perhatikan, bahwasanya karakter pertama harus berupa huruf, yang tadi seperti jumlah barang ya. Jadi karakter pertama itu harus huruf alfabet antara A sampai Z atau A kecil sampai Z kecil. Dan sisanya berupa alfabet juga. Bisa juga angka dan tanda garis bawah. Jadi cuman itu ketentuan, yang lain tidak boleh. Ini contohnya. V underscore maksimum boleh. Beban ketiga boleh. Tapi kalau misalnya 3 beban ke tidak boleh. Karena 3 di depan sekali tidak boleh. Karena ketentuan karakter pertamanya harus huruf. Kemudian jarak datar seperti ini, ada underscore ya. Tanda garis bawah underscore. Kemudian huruf besar dan huruf kecil dan program akan dianggap berbeda oleh compiler ya. Jadi kalau ada A, apakah A itu A besar, A kecil? Kalau dia memang A besar, oke A besar, maka selanjutnya harus digunakan A besar kalau memang kita mau menggunakan data A besar tadi. Kemudian penamaan variabel ini tadi sudah dijelaskan tadi contohnya. Nah, ini di sini ada, harus perhatikan larangannya. Tidak boleh ada spasi, titik, koma atau operator aritmatik. Nah, nanti kita akan coba lihat apa itu operator aritmatik, tambah kurang kali bagi tadi ya, sebagai bagian dari nama. Dan juga bisa berisi teks ya, dan ya harus dikasih tanda petik tunggal seperti ini tadi. Misalnya di sini ini ada perintah yang harus kita ingat, CLC, clear current ya. Misalnya teks. Teks ini misalnya sama dengan nama, kayak tanda kutip. Misalnya harus ditutup dengan tanda. Nah, ini ya.
Jadi kalau saya mau tulis teks di sini, dia nanti akan keluar lagi teks. Tuh, ya. Bisa kita gunakan untuk variabel berupa teks. Jadi itu bukan hanya angka seperti yang sudah kita coba tadi. Nah, ada juga variabel yang sudah memang ada definisinya di MATLAB. Ini contohnya. Ini ada di buku yang Teguh tadi ya. Bisa dibaca di buku Teguh tadi. Itu IANS. Ini answer jawaban. Digunakan hasil perhitungan terakhir. Epsilon. Nah, ada Pi. Pi ini konstanta Pi ya untuk menghitung luas lingkaran. Kemudian infinity. Tidak berhingga. Kemudian none. Bukan angka. Kemudian untuk imajiner akar min 1. Ini sudah pasti di MATLAB. Contohnya nih, kalau saya mau nulis pi, saya tulis pi, saya tekan enter, maka akan keluar 3,14 sekian. Ya. Ini kan misalnya luas sama dengan pi kali 5 kali 5. Jari-jarinya 5 PR kuadrat. Maka luasnya langsung 78,25 dikali 3, sekian. Ya. Ini itu otomatis. Ini sudah merupakan ketentuan di MATLAB. Kemudian jenis data, seperti tadi, fungsi daripada komputer tadi adalah menyimpan, mengambil kembali, dan memproses data. Dalam MATLAB ada 5 standar data ya. Itu 1, 2, 3, ini berupa angka. Integer itu angka bulat tanpa pecahan, real itu ada pecahan, kompleks itu ada bilangan imajinernya. Kemudian ada logika. Logika ini nilainya true dan false, benar salah. Kemudian karakter seperti yang tadi, contohnya teks. Ini contohnya ya. Ini angka real. Ini ada persis, tunggal, ada ganda. Nah, tadi sudah disebut sedikit masalah operator matematik, aritmatika. Ini operasi aljabarnya seperti biasa ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, ini sama standarnya. Kemudian pembagian, kemudian pangkat. Ya, pangkat seperti ini dalam hal pemakaian Excel itu sama pangkat. Kemudian pengelompokan pakai tanda kurung. Ini prioritas. Prioritas ini kalau dia makin kecil, berarti ini dikerjakan terakhir ya. Yang paling utama ini. Kelompok dikerjakan duluan. Baru yang ini dan sebagainya. Ini ada contoh. Misalnya kita mau menuliskan pernyataan seperti ini, mungkin semuanya tahu ini. Ini ada rumus ABC ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita tulis seperti halnya kita menulis Excel. Saya kira semuanya sudah tahu ya cara menulis rumus di Excel. Kalau ini rumus matematik umum, ini bisa kita pakai tanda garis ini. Jadi seakan-akan ini ada satu baris, ini baris yang di atas, ini baris di bawah. Ini hanya untuk nulis pernyataan matematik secara umum, secara manual. Di dalam program kita harus buat dalam satu baris. Nggak bisa kita ada
baris naik sedikit kemudian turun di bawah ya, subscript, subscript tidak bisa dalam satu baris. Jadi di sini kita tulis X1 kurung buka ini ya. Nah, di sini harus hati-hati. Ini ada pembagian. Yang atas dibagi dengan yang bawah ya. Oke. Yang atas ini itu namanya kayak yang tadi ada kelompok, pengelompokan. Ini semuanya dikelompokkan. Berarti harus dikurung. Ini kurung satu, kurung buka, maka nanti ada kurung tutup. Ya. Jumlah kurung buka itu harus sama dengan jumlah kurung tutup. Tinggal masalahnya di mana posisinya. Jadi kita ini harus kurung tutup paling tidak ada satu kurung tutup besarnya. Oke, di sini ada min B, oke. Tanda min tetap B plus akar. Akar ini kan pangkat setengah ya. Ini pangkat setengah. Ini dalam kurung juga. Kan dalam kelompok. Ini B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi kalau 4AC itu jangan ditulis 4 kali AC, tapi 4 kali A kali C, ada tanda kali. Kurung, kemudian pangkat setengah. Dibagi 2A. 2A. Bisa juga jawabannya seperti ini. Di antara dua jawaban itu yang mana yang benar? Atau apakah semuanya ini jalan? Atau dibolehkan dalam MATLAB atau di program yang lain. Sebenarnya dua-duanya ini secara tata cara menulis ini semuanya oke, tidak ada salah, tidak ada error. Tetapi secara rumusan matematik, secara hasil dia beda. Ya, ini dua-duanya jalan, tetapi beda hasil. Apa bedanya? Kalau yang atas ini ngikuti yang ini tadi, prioritas, ya. Kali bagi itu sama prioritasnya. Yang mana duluan, ketemu duluan itu akan dilakukan dulu. Tapi kalau di kelompok, itu ya kelompoknya dulu dikerjakan. Kalau sama-sama kelompok, maka kelompok itu dikerjakan dulu masing-masing, kemudian baru dioperasikan sesuai dengan operator yang ada. Contohnya nih. Jadi kalau jawaban yang pertama, ini kita lihat nih kelompoknya nih. Kelompok ini sampai sini. Oke. Kalau ini mewakili yang bagian atas toh. Ini. Tapi setelah itu dibagi dua. Oke. Dibagi dua, dibagi dan dikali A. Jadi dibagi dua dulu, kemudian semuanya baru dikali A. Karena apa? Bagi dengan kali, itu prioritasnya sama kuat. Jadi siapa yang dulu, itu yang dikerjakan. Jadi tidak mungkin 2 kali A, baru nanti yang atas dibagi. Enggak. Itu hanya bisa yang di bawah ini. Kalau di bawah ini benar. Kita lihat ini kurung besarnya ada 2. Sini satu buka, tutup, ini ada buka, tutup. Jadi ini ada 2 kelompok benar. 2 kelompok. Kemudian setelah itu dikerjakan masing-masing. Setelah itu baru dioperasikan seperti biasa yang atas begini. Jadi secara istilahnya secara aturan tulis ini oke, sama-sama benar, tapi secara hasil yang bawah yang benar. Hanya yang bawah, yang atas salah hasilnya. Nah, kemudian ada lagi ekspresi aritmatika dengan ekspresi aritmatika untuk operator relasi ya. Lebih kecil sama dengan, seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan sama dengan. Kalau sama dengan dalam MATLAB itu harus pakai sama dengan 2. Ini sama dengan. Kalau tidak sama dengan, ini pakai tilde ini. Kalau lebih kecil, lebih besar, ini seperti biasa. Kemudian ada lagi operator yang lain, untuk logika, ini tidak, dan atau. Ini prioritasnya. Ini contohnya ini ya.
A dan B, kalau semua salah ini false, salah satu salah ini. Contohnya. Oke, kemudian kita akan lanjutkan bahan yang selanjutnya. Kita harus tahu dulu perbedaan antara pernyataan matematika dan pernyataan aritmatika. Pernyataan matematika seperti di atas. Umpamanya A sama dengan 325, B 4,5, C sama dengan A plus B, oke. Atau seperti ini. Ini namanya pernyataan matematika. Pernyataan matematika secara umum. Sama antara yang kiri dengan yang kanan. Tapi kalau namanya pernyataan aritmatika, ya, atau assignment statement dalam programming, ini hanya yang kiri saja yang benar. Yang kanan ini salah atau tidak jalan. Kenapa begitu? Karena ya namanya pernyataan programming itu termasuk kelompok pernyataan aritmatika. Jadi logikanya begini. Pernyataan aritmatika itu ada rumusnya. Nama variabel. Kita tadi kan sudah membahas masalah nama variabel. Jadi ini rumusnya nama variabel, kemudian tanda sama dengan ekspresi. Ekspresi ini apa saja, rumus angka juga boleh. Contohnya ini, pi ya. Tapi kalau dalam MATLAB kan pi kan sudah otomatis, tapi kita bisa juga nyatakan seperti ini. Contohnya, pi sama dengan 3,1415 minus 3. Jadi ini adalah variabel, jadi patokannya adalah tanda sama dengan. Di sebelah kiri tanda sama dengan, itu harus nama variabel. Kemudian sebelah kanan ini ekspresi. Apa maksudnya di sini? Ini terkait dengan proses yang dilakukan oleh komputer apabila komputer atau MATLAB menemukan pernyataan seperti ini. Bagaimana prosesnya? Seperti ini. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini dalam MATLAB, maka yang dilakukan MATLAB yang pertama adalah melihat dulu yang sebelah kanan, ini, kemudian yang kanan ini, apapun isinya, itu nanti akan disimpan di dalam nama variabel ini. Jadi variabel itu sebenarnya di dalam komputer itu ada beberapa space di dalam memori komputer yang dikasih nama pi. Ya. Seperti halnya seperti laci lah, ya, kotak gitu ya. Tinggal diisi. Isinya apa? Namanya, nama kotak itu ini, sedangkan isinya adalah ini. Ya. Jadi maksudnya nilai ini tadi disimpan ke dalam nama variabel pi. Nah, coba kita lihat ini pernyataan aritmatika ini. Ini oke. Ini oke. Karena sesuai dengan kaidah tadi. Dan ini juga oke. Sesuai dengan kaidah tadi. Ya. Sama dengan C dan adalah nama, AB ini rumus. Jadi mula-mula komputer ini oke. Angka 3,25 disimpan dalam variabel A. Kemudian angka 4,5 disimpan variabel B. Kemudian diproses. A ditambah B atau 3,25 tambah 4,5 disimpan dalam C. Tapi kalau seperti ini tidak bisa. Yang terakhir itu yang error. A-nya oke, B-nya oke, pas di sini salah. Karena ini A plus B bukan nama variabel. Karena ketentuannya tadi tidak boleh ada tanda aljabar.
Nah, begitupun yang ini. Ini kalau di dalam pernyataan matematik, ini bisa bingung. N sama N 2. Kemudian N, kok N plus 1? Ya, N mestinya sama dengan N itu sendiri, toh. Tapi tidak itu maksudnya. Maksudnya, oke, awalnya N itu nilainya 2, kemudian N itu dinaikkan, ditambah 1, simpan dalam variabel N itulah. Berarti N yang baru menjadi 3. Ini coba tinggal dipikir berapa nilainya. Juga yang ini. Dan ini. Ini beberapa contoh. Ya. Program misalnya untuk menghitung rumus luas lingkaran. Ini inputnya. Kemudian ini rumusnya. Ini flowchartnya. Ya. Kita cetak. Ini boleh cetak. Judulnya boleh. Kemudian radius. Konstanta dan rumusnya. Ini proses ya. Kemudian cetak. Begitu juga yang ini. Umpamanya R-nya variabel. Ini kalau dia berongga. Ini kalau dia rumus segitiga. Seperti ini. Ini untuk menghitung nilai seperti tadi ya. Rumus ABC. Ini untuk volume silinder. Kemudian pernyataan if. Mungkin nanti pernyataan if akan kita coba untuk kuliah yang berikutnya. Tapi bahan ini sudah saya kasih dulu supaya bisa dibaca dan supaya nanti bisa lebih mudah untuk memahaminya. Oke, mungkin itu saja bahan yang saya sampaikan untuk kuliah pertama ini. Tapi untuk lebih jelasnya supaya juga lebih cepat paham, diminta semua mahasiswa untuk segera menginstal MATLAB di program di komputer masing-masing sehingga nanti Anda bisa coba sendiri dan bisa lebih mudah untuk memahami apa yang kita bicarakan ya. Misalnya beberapa perintah sederhana tadi seperti CLC, misalnya ya CLC ini untuk menghapus sementara yang ini saja. Tapi sebenarnya yang data-data tadi masih bisa kita panggil karena ini masih dicatat. Kecuali kalau kita pakai clear. Kalau clear ini semuanya ini hapus semua. Ini ya, tidak bisa lagi dipanggil. Dan itu pun bisa kita save nanti. Ya mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Tolong yang reference yang saya tunjukkan tadi untuk dibaca lebih dahulu pengantar-pengantar di depan sini ya. Bahan-bahannya sudah ada di sini, bisa kalau sudah diinstal Anda nanti bisa coba karena di sini banyak sekali data-data atau contoh-contoh latihannya itu ya. Ini pengertian MATLAB ya. Apa itu MATLAB? MATLAB itu singkatan daripada Matrix Laboratory ya. Ini berdasarkan matrix. Ini window-nya. Nah ini seperti ini. Ini harus Anda coba dulu. Ada date, langsung keluar angkanya, apa tanggal. CLC, exit, atau quit. Ini beberapa contoh. Jadi kita tidak bisa hanya belajar teori saja.
Saya harus langsung praktek. Ya makanya itu secepatnya supaya Anda cari program ini untuk diinstal di program di komputer masing-masing ya. Contoh grafik gitu ya. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di komen. Di minggu depan akan saya coba jelaskan. Jadi tolong segera dicari ya. Boleh ditanya dengan dosen yang lain juga, Pak Ahmad Muhtarom dan juga Pak Antoni tentang programnya. Dan juga jangan lupa untuk mengisi absen. Oke, sampai jumpa kuliah yang akan datang.